tidak diragukan lagi bahwa ilmu tentang nama dan sifat-sifatnya merupakan semulia-mulia ilmu syar'i dan semurni-murninya tujuan yang agung, karena berkaitan dengan semulia-mulianya zat, yaitu Allah Ta'ala. Mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya merupakan semulia-mulianya ilmu agama. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu yang membahas tentang asma Allah dan sifatnya. Pertanyaannya, dari mana munculnya nama Asmaul Husna? Apakah penamaan Asmaul Husna itu dikarang atau datang dari manusia atau dari mana? Jawabannya, yang menamai dengan kalimat Asmaul Husna adalah Allah sendiri. Ya, bukan dari Nabi, bukan dari manusia biasa, tapi Allah sendiri. Nanti antum buka surah Al-Isra ayat yang ke-110. Surah Al-Isra ayat ke-110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi yang menamakan Asmaul Husna itu siapa? Allah. Bahkan di situ Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla menjelaskan, Qul ud'ullah. Qul, katakan Muhammad, ud'ullah, mohonlah kalian kepada Allah. Orang yang memohon itu orang punya masalah apa enggak? Hah? Orang yang minta itu orang punya masalah apa enggak? Punya masalah. Berarti Allah paham bahwa manusia itu sifatnya selalu punya masalah. Nanti di bab berikutnya akan dibahas salah satu nama yang pertama kita bahas adalah Allah dan Ar-Rahman. Maknanya di sini tentang ilmu ini, maka dikatakan tentang seutama atau keutamaan ilmu mengenal asma Allah, karena Allah yang memperkenalkan sendiri tentang ilmu itu. Ya, kenapa utama? Karena Allah sendiri yang memperkenalkannya tentang ilmu itu. Yang kedua, kenapa dikatakan utama? Karena Allah mengawali, jika kalian, kata Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, punya masalah, maka mintalah sama Allah, sama aku. Dengan apa mintanya? Bertawasulnya, falahul asmaul husna, dengan asmaul husna, agung itu. Bahkan di kalimat kedua Allah berfirman, Qulidullaha awidur rahman. Dulu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu tidak mengenal nama Ar-Rahman, tapi Allah mereka kenal. Allah perkenalkan, boleh dengan Allah, boleh dengan apa? Ar-Rahman. Lalu ayyamma tad'u, yang mana saja bahasanya masalah kalian gitu. Jadi maknanya ayyamma tad'u itu yang mana saja atau apa saja masalah kalian. Falahul asmaul husna, maka cukup kalian solusinya berdoa dengan asmaul husna. Masyaallah. Utama kan? Utama. Allah katakan masalah yang mana saja kalian punya masalah, cukup dengan apa tadi? Falahul asmaul, cukup dengan asmaul husna. Antum yakin enggak? Yakin enggak? Ya enggak boleh enggak yakin, karena Quran. Ini kan Quran itu. Kalau enggak yakin murtad.
Yakin masalah yang mana saja solusinya mintanya dengan apa? Falahul asmaul husna, dengan asmaul husna. Masalah apapun. Maka disebut oleh Syekh di sini keutamaan ilmu. Bahkan yang lebih utama tersebut, lebih utama asmaul husna ini, ilmu asmaul husna dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Karena asmaul husna ini adalah ilmu untuk mengenal zat Allah Azza wa Jalla. Bukankah tauhid itu begitu? Tauhid itu gitu. Tauhid itu untuk mengenal Allah, sehingga setelah mengenal Allah mengesakannya Allah, ifradullah, mengesahkan dalam segala hal. Dari mana antum bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah dari mana? Dari sifatnya. Dari sifatnya. Kita bisa mengenal Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla dari sifatnya. Yang ada di muka bumi ini semuanya apa? Sifatnya Allah Azza wa Jalla. Di antaranya apa? Sifatnya itu sifat rahmannya Allah. Ya? Ini kita hadir, ini kita ada karena ada apa? Ada sifat rahmannya Allah. Kata Sa'di, rahman sifatnya Allah yang mencakup umum, muslim ataupun kafir. Ini dari sifat rahmannya Allah. Maka ini ilmu yang agung dan mulia. Di antara sifat rahmannya Allah yang paling agung, sehingga kita bisa mengatakan dan mengenal al-asma dan sifat dengan lebih baik, karena endingnya nanti bisa lebih dekat kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan fasilitas dunia wa ma fiha dan seluruh isinya. Ini yang harus kita kenali. Kebaikan Allah kepada kita, Allah telah memberikan fasilitas dunia dan seluruh isinya. Hidup kita di mana? Di langit apa di dunia? Sekarang masih di dunia, besok Allah Ta'ala dikubur. Bisa jadi. Dan bukan cuma dunia, wa ma fiha, dan seluruh isinya Allah berikan kepada kita, supaya kita mengenal seluruh isinya. Sekarang fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kita sedikit saja. Yang Allah berikan kepada kita disebut di sini, supaya mengenal nama-nama Allah dan sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Berarti yang ada di bumi ini isinya adalah perbuatan siapa? Allah Azza wa Jalla, af'alnya Allah. Pertama apa tadi? Fasilitas dunia dan seluruh isinya Allah berikan kepada kita. Apa itu fasilitas dunia? Pertama yang Allah berikan kepada kita dalam fasilitas yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma gratis, oksigen. Oksigen itu ya Allah berikan. Bayar apa enggak? Bayar apa enggak? Enggak, gratis. Ini pedagang pinter ngitung nih. Kalau dalam 24 jam atau dalam 1 jam kita butuhkan 24 liter oksigen dalam 1 jam, kali sehari 24 jam, berapa oksigen? Ayo. Satu jamnya butuh 24 liter kali 20, sahih 576. Seharinya kita disubsidi oleh Allah 576 liter. Sehari itu, Pak. Itu kalau nggak sakit, Pak. Kalau sakit lebih boros lagi oksigennya. Fasilitas nih. Ini namanya perbuatannya Allah. Nah, sekarang kita hitung dengan nominalnya.
500, katakanlah 1 liternya oksigen harganya 20.000. Tadi satu harinya kita butuh atau Allah subsidi 576 ya kan, harga 1 liter 20.000 dikali 30 1 bulan, berapakah itu? Hampir 34 juta. 345 juta. Berapa nih? 345. Ada gak yang gajinya S1 hari ini segitu? Sebulannya. Sebulan. Ini baru ngomong apa? Oksigen. Itu fasilitas. Ini namanya af'alnya Allah. Perbuatannya Allah. Cukup gak antum dikasih oksigen sama Allah? Ternyata enggak. Fasilitas yang luar biasa juga Allah berikan kepada kita, ya, yang luar biasa. Allah mengantarkan kepada kita teman hidup. Fasilitas bukan? Jujur, teman hidup istri kita fasilitas apa bukan? Antum membutuhkannya apa enggak? Butuh sekali. Ya butuh sekali. Bukankah mutlak itu Allah yang mengatur namanya jodoh itu? Iya. Mutlak yang mengatur. Antum pernah tahu gak? Ada orang ganteng lamar perempuan, ya, ditolak terus. Bahkan perempuan yang jelek pun juga nolak. Kenapa? Orangnya ganteng, ya, tapi ngelamar mengkhidbah perempuan ditolak terus. Hatta perempuannya jelek nolak terus. Kenapa sebabnya? Hah? Belum jodoh. Benar, belum jodoh. Masalahnya belum jodoh. Jadi bukan masalahnya, bukan gak mau, oh kurang ganteng, bukan, belum jodoh. Faktanya ada orang jelek, laki-laki jelek, istrinya cantik, kurang apa coba? Ya, jodoh kan. Orang yang ganteng bilang, loh kok dia isi cantik padahal gantengan saya gitu. Karena jodoh. Ada orang banyak duit tapi ditolak sama perempuan cantik. Itu juga karena tadi belum jodoh. Maka kita butuh itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita punya itu. Ya. Paham enggak ini? Ini af'alnya Allah. Makanya ayatnya di surah Rum itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti ada apanya? Ada perbuatannya Allah, af'alnya Allah di situ. Tanda kebesaran Allah sehingga Allah apa? Kita jodohkan dengan pasangan kita. Dapat tuh karena Allah. Allah jodohkan itu. Karena sudah jodoh. Bukan masalah ganteng, bukan masalah banyak duit, karena jodoh. Kan ada orang nggak punya duit tapi nikah, dapat istri, ya. Tapi ada orang banyak duit, gimana jodoh? Atau boleh jadi jodohnya bukan di dunia aja, ya. Jodohnya di akhirat. Tapi jangan untuk pikir di dunia aja nggak dapat jodoh, gimana di akhirat? Oh enggak. Kalau soleh boleh jadi, ya. Imam Syafi'i punya istri apa enggak? Enggak. Tapi besok dapat bidadari enggak? Pasti. Enggak punya istri. Imam Syafi'i dikatakan yang nikah terhadap ilmu, karena saking sibuknya dia dengan ilmu, enggak sempat dia memikirkan perempuan. Ya. Tapi insya Allah besok dapat apa? Bidadari. Lah kita alhamdulillah istri punya, bidadari mudah-mudahan, ya belum tentu ya. Mudah-mudahan. Nah ini di sini disebutkan kata Syekh mengenal nama dan af'al. Ya, apa af'al itu? Perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang ada di muka bumi ini. Tanpa itu kita gak mungkin dekat kepada Allah. Ya, gak mungkin. Maka para ulama di tafsir menyebutkan ketika menafsirkan Rum tadi ayat 21, ketika ayatnya disebutkan wa min ayatihi, Allah itu menginginkan kepada para ikhwan dan akhwat yang sudah menikah, maka mereka harus lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Karena istri bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla.
Sebelum nikah itu ngajinya jarang. Kalau sudah nikah ngajinya rajin. Itu amin ayatihi maknanya. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sebelum nikah jarang ke masjid. Setelah nikah harus rajin. Karena itu amin ayatihi. Sebelum nikah malas cari nafkah. Setelah nikah rajin cari nafkah. Karena itu amin ayatihi. Jangan dibalik. Ya, sebelum nikah rajin ngaji. Setelah nikah malas. Alasannya apa? Sibuk. Sibukan mana? Sebelum punya istri atau sudah punya istri? Sebelum punya istri sibuk. Kalau sudah punya istri nggak perlu sibuk. Laku sudah. Ya kan? Punya istri sudah. Ada yang ngurus? Sudah juga. Kalau sebelum nikah nggak ada yang ngurus. Belum tentu laku. Masya Allah. Ini afalnya Allah. Ini afalnya Allah. Kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, mengharapkan wajah Allah merupakan semulia-mulianya tujuan. Dengan mempelajari asma dan sifatnya Allah, hanya satu tujuan kita di dunia ini, ya, kelak bisa mengharapkan, ya, bisa menadhar, melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Mengikhlaskan seluruh perbuatan kita di dunia dalam beribadah. Semata-mata tujuannya hanya Allah. Dan hanya ada di mana? Di al-asma was sifat. Dua. Yang ketiga, beribadah kepadanya merupakan sebaik-baiknya amal perbuatan. Dan memuji Allah melalui nama dan sifatnya merupakan semulia-mulianya ucapan. Dunia yang fasilitas ini yang Allah ciptakan, tidak lain dan tidak bukan kita berada di atas dunia ini untuk beribadah kepadanya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bumi diciptakan supaya kita bertasbih, bertahmid. Bahkan kalau kita termasuk orang yang beribadah hanya untuk Allah dan karena Allah dan hanya berharap Allah Azza wa Jalla, kemudian besok lusa kita meninggal, langit dan bumi akan menangisi kita. Orang mukmin itu meninggal ditangisi oleh langit dan bumi. Kenapa? Karena mereka menangisi kebaikan kita, berpisah dengan orang yang baik yang berada di muka bumi ini. Lihat surat Dukhan ayat 29. Fama bakat 'alaihimus samawati wal ardu wa ma kanu mundirin. Abdullah bin Abbas ditanya oleh seorang sahabat tentang ayat ini. Langit dan bumi tidak menangisi kematiannya Fir'aun la'natullah alaihi dan bala tentaranya. Lalu sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apakah kalau seorang mukmin meninggal langit dan bumi menangis? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, betul ketika seorang mukmin meninggal dunia maka langit dan bumi menangisinya. Masya Allah. Seorang mukmin, tapi yang kafir enggak. Seorang mukmin. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang hakiki. Ya, yang kalau kita menangis bukan cuma istri saja menangis. Bukan cuma teman saja menangis, bukan cuma sahabat handai tolan saya menangis, tetapi langit dan bumi pun menangis. Itu dalilnya. Siapa mereka? Mukminul haqi. Siapa mukminul haqi? Mukmin yang mengenal Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya untuknya dan memuji kepadanya dengan asmanya tadi. Memuji kepadanya dengan nama-namanya. Indah sekali ya orang beriman itu meninggal, langit dan bumi saja menangis. Dan mereka menangisi karena beberapa pintu di langit tertutup ketika meninggalnya seorang mukmin. Beberapa pintu langit tertutup ketika meninggalnya seorang mukmin. Maksudnya pintu apa? Pintu yang biasa dilalui oleh kebaikan-kebaikan seorang mukmin. Gini.
ketika antum beramal soleh, naik ke amal soleh itu? Naik ke langit. Ilaihi yas'alul kalimut thayyibu, maka naiklah al-kalimah thayyibah kemana? Ke langit. Lewat pintu yang telah ditentukan. Tapi ketika sudah meninggal, tertutup gak? Tidak naik lagi, ditutup. Maka langit sedih. Biasanya melayani orang beriman, tertutup. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih ketika kita berpuasa yaumul khamis, disetorkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, puasa kita ke langit setiap hari Kamis. Amalan sunnah itu terbuka pintunya, tapi kalau sudah meninggal tertutup. Kenapa? Karena sudah meninggal tidak beramal lagi, karena amal ada di dunia. Maka dia menangis berpisah dengan siapa? Kekasih Allah yang setiap hari dia melayaninya untuk apa? Untuk memberikan fasilitas jalannya amal menuju ke langit. Masya Allah. Orang soleh begitu kan? Kalau ketemu temannya lama sudah bermesraan dengan temannya baik, melayaninya berpisah, sedih. Bapak punya pembantu misalkan laki-laki di tempat dagang itu baik, soleh, izin pamit, sedih. Dan itulah makhluk Allah. Langit makhluk, kita juga makhluk, dan semua berkhidmat untuk kaum muslimin dan muslimat. Jangan pikir ketika antum jalan ke sini itu, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua, iya, langkah ketiga diangkat derajat ke langit. Terbuka gak? Setiap kita terbuka, tapi kalau kita meninggal ditutup. Langit sedih, menangis karena berpisah dengan siapa? Yang disayanginya. Tapi kalau gak ada amal, iya, tertutup. Ya, nah ini. Kemudian memuji dengan namanya. Kita lanjutkan. Itulah pondasi agama yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah disepakati oleh semua nabi. Dakwah serta ajaran mereka bersatu di antaranya, di atasnya, dan nasihat serta penjelasan mereka berfokus padanya. Tidak ada yang beda. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Semuanya dakwah mereka sama, manhaj mereka sama, metode mereka semuanya sama. Dan ada satu fondasi menuju mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu bagian yang agung dan dari fokus dakwah mereka dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diutus untuk berdakwah kepada tauhidullah, ya, menjelaskan jalan yang menyampaikan kepadanya dan balasan bagi orang yang mengikutinya. Semua menjelaskan jalan yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, semua nabi. Makanya kenapa kita belajar harus berdasarkan ilmu? Karena ilmu itulah yang akan menyampaikan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah yang akan ilmu itulah yang akan menyampaikan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Tanpa ilmu gak mungkin. Antum kalau beli tanah, beli rumah, duit sudah ada, rumah yang sudah dibeli sudah di hadapan kita, sebelum deal, antum nanya apa lagi? Surat apa namanya? Sertifikat. Yang ditanya sertifikat gimana? Asli atau palsu? Itu dunia. Mau beli rumah aja nanya, ini sertifikatnya asli apa palsu? Pernah gak antum bertanya dalam urusan agama, ini hadisnya asli apa palsu? Hadisnya asli apa palsu? Nah, ini gak pernah nanya itu. Malah orang bilang, udahlah yang penting baik. Gak bisa yang penting baik. Dari mana? Baik dan tidaknya jelas. Tanya, berilmu. Ini urusan dunia. Khawatir kalau tertipu gitu ya. Begitu dibeli ternyata sertifikatnya ada 5. Kan ada yang begitu tuh. Masalah. Apalagi belinya lewat calo. Agama tuh gak boleh lewat calo. Tanya, dalilnya jelas apa enggak? Oh ada dalilnya, soalnya apa enggak? Tanya.
Makanya urusan dunia itu sebanyak apapun nanti kalau antum dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah menyebutnya tsamanan qalila. Urusan dunia itu adalah sedikit. Allah semua disebut orang yang punya duit itu qalila, sedikit. Tapi ketika kita punya ilmu, ya, sekecil apapun ilmu kita, Allah menyebutnya katsira. Yu'tal hikmata wa man util hikmata faqad utiya hikmatan katsira. Maka dia yang punya hikmah, apa hikmah? Al-Qur'an dan sunnah. Walaupun sedikit Allah menyebutnya katsira. Dia punya banyak. Kebalik ya. Kalau harta walaupun banyak Allah sebut sedikit. Kalau agama walaupun sedikit Allah sebut banyak. Antum mau nyari yang mana? Nyari yang mana? Dua-duanya. Serahkan. Dunia atau qalila? Ya, kalau agama katsir. Tapi boleh kalau kaya seperti Utsman bin Affan boleh. Utsman bin Affan itu termasuk 5 sahabat yang terkaya pada zaman Nabi. 5 sahabat terkaya pada zaman Nabi. Beliau menginfakkan hartanya sebelum meninggal, termasuk suburnya ya, rekening suburnya itu. Tapi yang hartanya saja beliau infakkan 7,4 triliun. Zaman itu 7,4 triliun. Hah? Anaknya belum pernah lihat duit segitu. Ini 5 terkaya. Boleh antum kaya kalau seperti itu. Nah ini. Jadi semua jalan subul jalannya menuju tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan ilmu ini akan mengantarkan kita menuju mentauhidkan Allah. Kemudian dari sinilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya dakwah para rasul berkisar pada 3 hal, yaitu memperkenalkan Allah kepada manusia lewat nama dan sifat serta perbuatannya. Yang pertama, memperkenalkan Allah kepada manusia dengan apa tadi? Nama, sifat dan perbuatannya. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim. Nama. Ada orang yang hafal namanya tapi gak paham sifatnya. Ilmiah apa enggak? Ada yang hafal, ya Allah, ya Rahman, ya hafal dia, tapi gak paham sifatnya. Perilakunya keluar dari sifat-sifat itu. Ya, kenapa demikian? Karena mereka gak paham tentang af'alnya, perbuatannya Allah. Makanya ketika memahami namanya, hafal namanya, pahami sifatnya, dan juga pahami perbuatannya. Karena itu diperkenalkan yang tadi. Kenal gak seorang sahabat bernama Imran? Dia termasuk seorang rijal, laki-laki, pendek, gemuk, hitam, jelek. Mohon maaf. Bukan Bilal. Bilal itu tinggi, jelek. Tapi dikenal pada masa itu beliau punya istri yang sangat cantik, mengalahkan istri yang lainnya, sahabat yang lainnya. Bukan Julaibib, lain lagi cerita Julaibib. Ini Imran. Begitu Imran lagi makan bersama istrinya. Antum kalau maaf ini kan cakep semua. Ini kasih contoh, kalau jelek gitu kan, punya istri cantik, kalau makan kira-kira waktu masih 2-3 tahun nikah, itu yang sering dilihat menu yang dipiring atau istri antum? Istri. Di piring tuh lauknya macam-macam gitu kan, tapi di depan istri kita, karena saking cantiknya, ya mungkin ini gak dilihat, ambil aja itu melihat. Dan itu Imran begitu. Lalu apa kata istrinya? Wahai suami tercinta, kenapa engkau tuh melihat aku terus? Jadi aku gak enak. Apa kata Imran? Aku bersyukur kepada Allah,
Ya, karena Allah karuniakan kepadaku engkau istri yang cantik lagi solehah. Kata siapa? Imran. Istrinya kan solehah nggak jumawa. Apa kata istrinya? Jika demikian, moga-moga aku dan engkau sama-sama masuk surga. Lihat perkataannya. Jika demikian, moga-moga aku sama engkau sama-sama masuk surga. Imran bertanya, kok begitu? Kenapa istriku? Kata istrinya, kan engkau juga bersyukur dapat istri seperti aku, dan aku bersabar dapat suami jelek sudah. Yang syukur dengan yang sabar. Ini perbuatan Allah bukan? Perbuatan Allah. Gak mungkin. Oh, dia datang ke dukun, sahabat. Ya kan? Oh, datang ke enggak, itu perbuatan Allah. Ini perkataan Imam Ibnu Qayyim, memperkenalkan yang pertama dengan 3 perkara. Namanya pahami sifatnya, pahami perbuatan yang Allah hantarkan kepada kita. Tanpa itu gak mungkin. Ya. Di F2 ini berapa toko itu? Ribuan. Sama gak jualannya? Banyak yang sama ya. Artinya kan bajuan semua celana gitu kan. Gak ada jualan sayur? Ada. Laku gak itu tiap hari? Alhamdulillah laku. Coba perbuatan Allah bukan? Di situ Pak. Mestinya yang dagang-dagang itu tauhidnya luar biasa. Kenapa? Allah perlihatkan itu. Namanya, sifatnya dan afalnya, perbuatannya semakin dekat. Ya Rabb, terima kasih. Inilah ajaran agama tauhid ini. Ketemu dengan apa? Ada perbuatannya Allah di dalam dagang ini. Lah kalau bukan perbuatannya Allah gak mungkin laku kok, semua jualan sama kok. Ya? Ini ada afalnya Allah dan Masya Allah. Kalau nggak laku sehari cuma laku 2-3 potong itu kan, kemarin-kemarin kan kodian, tetap bersyukur. Ya kan? Kenapa bersyukur? Karena rezeki itu kan ada 4. Rezeki yang sudah dijamin, semuanya pasti dapat. Itu oksigen itu rezeki yang dijamin, semua dapat kecuali yang mati. Karena orang mati nggak dapat oksigen. Ya? Orang mati dapat oksigen? Enggak. Kalau dapat oksigen? Ya nggak itu, masih hidup. Ini sudah dijamin, siapapun orang gila dijamin nggak? Jadi jangan takut mah, jangan takut. Ada rezeki yang memang sudah dijamin. Bahkan bukan cuma kita makhluk, ya, yang lain juga dijamin. Rezeki tentang bernafas dijamin. Yang kedua ada rezeki yang diusahakan. Ini kita di sini itu, antum jualan tuh sedang mengusahakan rezeki dan hasilnya, ya, wa allaisa illa ma sa'a. Surah An-Najm itu, dan hasilnya sesuai dengan apa namanya yang kita usahakan. Rajin maka tambah banyak. Males seukuran orang males. Itu rezeki yang diusahakan. Jadi kenapa dia kok lebih banyak lagi? Mungkin tuyulnya ada 10. Nah dia rajin kok. Nama rajin tuh mau kafir mau muslim dapat sesuai dengan apa? Usahanya. Itu karena jemput. Maka jangan heran kalau orang kafir rezekinya banyak. Bukan rezeki, hartanya banyak. Rajin. Ya. Yang ketiga rezeki tambahan dari amal soleh. Ya, Al-Baqarah 241, tambahan dari amal soleh. Apa itu? Infak. Tadi ada baca di maghrib. Ya, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumulatin mi'atu habbah. Ini rezeki tambahan karena amal soleh. Dan yang keempat, rezeki karena takwa. Yang disebut rezeki yang tidak disangka surah At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bayangin coba kalau antum ada semua menjemput rezeki, beramal soleh dengan sedekah, bertakwa, apa nggak kaya itu? Pasti kaya. Kenapa empat-empatnya?
Ada, diusahakan, bersedekah, ya kan? Takwa lagi. Dan termasuk jalurnya untuk takwa tuh ini. Memahami nama, asma dan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, menjelaskan jalan yang bisa menyampaikan kepadanya, yaitu berzikir, bersyukur, beribadah kepadanya yang mencakup kesempurnaan cinta dan ketundukan kepadanya. Ini kayak gini kita sedang berzikir, ya sedang, dan berzikir itu, orang berzikir itu, ya orang berzikir bagian daripada dia sedang bersyukur atas nikmatnya Allah. Karena orang bersyukur itu lisannya gak berhenti berzikir, hatinya lapang, pikirannya senang. Tandanya orang suka zikir itu gitu. Mulutnya gak henti-henti berzikir, hatinya lapang, pikirannya senang, itu aja. Antum kalau sudah dapat itu alhamdulillah, paham. Zikir berarti hatinya lapang, pikirannya tenang. Dalilnya mana? Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini menjadi ciri orang yang beriman itu berzikir, Pak. Ciri orang yang beriman itu bersyukur dan hatinya tatma'innu qulub, hatinya dia lapang dan pikirannya senang. Ada gak orang yang hatinya lapang, pikirannya gak senang? Enggak. Orang yang hatinya lapang pasti pikirannya senang. Orang yang pikirannya senang pasti hatinya lapang. Itu gak bisa dipisahkan. Antum pernah lihat gak orang susah bahagia? Pernah nemuin gak orang susah bahagia? Hah? Iya, pernah nemu gak orang susah tuh bahagia? Orang susah tuh gak bahagia. Orang senang tuh pasti bahagia. Kalau begitu bedanya orang kaya dengan orang miskin tuh di mana? Bukan, orang kaya tuh banyak hartanya, orang miskin gak punya harta. Berarti kan sama-sama, belum berbicara bahagia. Bahagia tuh gak mesti banyak harta. Ya, soalnya gak mesti banyak harta. Atau karena banyak harta dia pasti mungkin atau bisa bahagia. Lah, tidak. Karena bahagia letaknya di sini yang tadi, yang kedua. Beriman, berzikir, bersyukur, beramal soleh, pasti bahagia. Kenapa? Tujuannya adalah akhirat. Lisannya gak ada waktu untuk ngomong yang lain kecuali zikir kepada, hatinya penuh dengan amal soleh, pasti bahagia. Dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, menerangkan balasan bagi mereka di surga dan kenikmatan di dalamnya, dan yang paling mulia dan utama adalah ridhonya serta melihat kepada wajahnya yang dibahas yang lalu. Ya, kita Pak insyaallah besok lusa kalau meninggal, ini harus dipahami. Ada satu harapan ketika manusia dalam keadaan gelisah, karena Nabi Muhammad SAW akan datang menghampiri umatnya di mahsyar, dan Nabi akan mengatakan kepada kita insyaallah, apa kata Nabi? Ana faratukum alal hawad, aku duluan ke telaga. Harapan bukan? Harapan. Ana faratukum alal haud, aku duluan ke telaga. Harapan maksudnya apa? Kamu mesti apa? Nyusul. Alhamdulillah hadis itu dijelaskan oleh Sahal bin Sa'ad, ya, itu perawinya hari ini, dan kita baca. Artinya apa? Itu pun harapan kita, ya. Kalau ada orang yang Allah
uji dengan kesempitan rezeki, ya, dengan kesempitan materi, tetap harus berharap mendapatkan haudnya Allah. Nabi tetap berharap mendapatkan apa? Berjumpa, bahkan melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sudah mengatakan, aku duluan ke haud, ke telaga. Ya. Lalu hadis keduanya baru Nabi katakan, kata Nabi, ya inni alal haud antadirukum. Aku sekarang sudah di telaga dan sekarang aku sedang menunggu kalian. Yang dimaksud kalian itu siapa sih? Iya, mudah-mudahan kita. Umat Nabi Susana, aku kata Nabi itu nanti. Nabi berkata lagi, aku sekarang sudah di telaga dan aku menunggu kalian. Masya Allah. Nanti kita lanjutkan ba'da salat Isya. Allah Ta'ala alam.